Hai teman-teman mulai belajar. Nah, di sini kita akan tahu tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini pasti kalian kaget dong karena kurikulum sebelumnya berbeda dengan kurikulum yang sekarang ya. Nah, kurikulum yang sekarang itu kita sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka nih. Terutama kalau misalnya di SD itu ada beberapa kelas yang mungkin sudah diganti dengan kurikulum merdeka. Tapi ada juga beberapa kelas yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, tapi jangan bingung ya. Nah, yang menggunakan kurikulum merdeka di sini kita akan tahu nih perbedaannya dengan kurikulum 2013. Nah, apa sih yang membedakan kurikulum merdeka ini? Nah, di kurikulum merdeka ini kita sudah tidak menggunakan tema lagi. Ya, kalau misal di kurikulum 2013 sebelumnya kita masih menggunakan tema ya, mata pelajarannya itu berupa tematik gitu. Tapi kalau di kurikulum merdeka ini kita membaginya menjadi masing-masing mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran IPA, mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Inggris, itu sudah tidak digabung lagi menjadi suatu tema, misalnya tema 1, tema 2, tema 3, seperti itu. Tapi kita sendirikan lagi seperti model KTSP sebelumnya, tapi ini agak berbeda ya tetap. Nah, selain itu, untuk guru nih misalnya, guru sudah tidak menggunakan RPP ya, rencana pembelajaran. Nah, tapi menggantinya dengan nama modul ajar ya, tapi tetap membuat modul ajar. Hanya format dan juga nama yang berubah, tapi tetap menyiapkan materi pembelajaran atau menyiapkan metode-metodenya dalam modul ajar tersebut. Selain itu, kalau kita sebelumnya mengenal istilah silabus, di kurikulum merdeka ini silabus diganti dengan nama alur tujuan pembelajaran. Bukan diganti sih, tapi juga format-format dan konten atau isinya itu juga berubah. Kalau misalnya di ATP ini nanti itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Apalagi sih capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran itu kalau di kurikulum 2013 itu seperti KI dan KD. Tapi kalau di kurikulum merdeka ini KI dan KD itu ditulis sebagai capaian pembelajaran atau capaian yang harus diraih oleh siswa. Capaian pembelajaran ini itu juga berbeda di setiap fasenya gitu, dan lebih ringkas daripada KI dan KD. Guru itu tidak hanya berfokus hanya pada satu buku saja, sumber buku saja, tapi guru itu bisa mencari berbagai sumber materi dari buku-buku lain gitu. Jadi tidak hanya ini loh sebagai satu patokan buku saja untuk mengajar siswa gitu, tidak. Tapi bisa mencari sumber-sumber materi atau bacaan lainnya supaya siswa itu kaya dengan materi gitu. Selain itu juga kurikulum merdeka ini itu melakukan analisis terlebih dahulu di lingkungan sekolahnya. Jadi nantinya diharapkan antara satu sekolah dengan sekolah lain itu memiliki kurikulum yang berbeda gitu, karena memang setiap sekolah kan memiliki ciri-cirinya sendiri-sendiri dan juga karakteristiknya masing-masing, dan itu tidak akan sama. Jadi kurikulum merdeka ini nantinya satu sekolah dengan sekolah yang lain itu akan berbeda. Yang beda lagi adalah di kurikulum merdeka ini itu juga dibagi menjadi beberapa fase. Kalau misalnya kita tahu sebelumnya bahwa pembagian itu berdasarkan kelas ya, misal kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini nanti kurikulum merdeka akan membagi menjadi 3 fase kalau misalnya di SD ya. Ada fase A, yaitu fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Kalau fase B itu terdiri dari kelas 3 dan 4. Kalau fase C terdiri dari kelas 5 dan 6. Nah, capaian pembelajaran ini itu harus dicapai di akhir fase tersebut. Misalnya capaian pembelajaran tertentu, nah itu harus tercapai di fase A. Nah, capaian pembelajaran ini harus tercapai di fase B, dan capaian pembelajaran ini dicapai di fase C. Jadi tidak hanya tujuannya adalah mencapai di kelas 1, kelas 2, tapi mencapai di fase A, mencapai di fase B, seperti itu. Jadi nanti ketercapaian siswa itu tergantung dari
hasil capaian di setiap fase tersebut. Nah, lumayan berbeda kan ya. Mungkin untuk guru-guru ini akan menjadi hal yang baru bagi guru-guru untuk menerapkannya di dalam kelas. Nah, untuk selanjutnya nanti akan aku jelaskan di part setelah ini ya. Oke, see you!